berhari-hari gatel dok, merah-merah apa, baru orang banyak yang masyarakat yang aware, oh cek deh autoimun, jangan-jangan aku tuh waktu itu autoimun, jangan-jangan aku bukan alergi, karena gejala yang aku alami tuh mirip dengan alergi. Iya. Apakah ini ada cara untuk mungkin moms di rumah juga penasaran kayak, Prof, apa saya bisa deteksi dini supaya saya biar nggak terlambat gitu? Senang sekali saya Nikta Gina bisa bertemu lagi dengan mom semua di sini ya kan, di podcast Keluarga Siaga Lifeboy. Seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol santai tapi kaya akan makna asik. Banyak informasi-informasi penting yang bisa moms dapatkan dari obrolan kita pada kesempatan kali ini. Dan seperti biasa untuk kali ini saya juga nggak mungkin sendiri, akan ada bintang tamu dan juga expert yang menemani saya. Tapi sebelumnya jangan lupa dong untuk follow Instagramnya Lifeboy di @lifeboyid dan juga subscribe YouTube channelnya di Lifeboyid supaya nanti kalau misalnya kita ada episode baru, moms bisa langsung tahu ada episode baru nih dari podcast Keluarga Siaga Lifeboy, langsung deh ditonton gitu ya. Oke, kalau gitu langsung saja kita perkenalan nih. Yang pertama ini akan ada expert, ini seorang profesor terkemuka. Mungkin kalau moms sudah menyaksikan episode-episode sebelumnya sudah pernah melihat beliau nih, sudah pernah bertemu dengan beliau. Ada Profesor Dr. Zubairi Jurban, spesialis penyakit dalam, konsultan hematologi onkologi medik. Halo Prof, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Apa kabar Dr. Nikta? Baik, sehat ya Prof? Kita ketemu lagi di sini ya. Aktivitasnya sekarang lagi sibuk apa nih Prof? Saya praktek 5 kali seminggu, satu kali setiap Selasa bikin konten. Nggak mau kalau sama Dr. Nikta. Wih, luar biasa. Pokoknya masih tetap praktek, masih ketemu sama anak-anak ya, Prof. Olahraga juga dan tetap ngonten. Kalau dokter zaman sekarang tuh juga tetap ngonten ya, Prof ya. Dan juga ada Bunda yang luar biasa, inspiratif. Ada Bunda Ashanti. Halo Bunda. Apa kabarnya kamu? Alhamdulillah baik. Ih, Bunda Ashanti juga selalu show cantik ya. Sehat ya Bunda? Alhamdulillah sehat. Anak-anak sehat? Anak-anak juga sehat. Cucu sehat ya? Sehat banget. Sehat banget. Makin lucu. Iya benar. Sekarang ada kayak mainan, ada teman ya di rumah bikin ya. Semangat hidup, bikin kita jadi kalau lagi stres tuh ada pelampiasannya gitu kalau ketemu dia, jadi benar-benar luar biasa. Nah katanya juga kunci kalau kita mau sehat itu mengurangi stres, salah satunya mungkin bisa bermain sama cucu, itu bisa membuat kita jadi hidup makin sehat ya Bunda ya. Benar. Nah pas banget karena di sini ada Bunda Ashanti, ada Prof Zubairi Jurban juga. Kita bakal ngobrolin nih seputar, jadi tanggal 10 Mei 2023 itu kan diperingati sebagai Hari Lupus Sedunia gitu. Jadi sebenarnya kasus lupus di Indonesia itu mungkin agak jarang. Mungkin moms di rumah juga masih suka bertanya-tanya, oh iya oke saya pernah dengar tentang lupus, tapi apa sih sebenarnya si penyakit lupus ini gitu ya kan. Ditambah lagi yang mungkin menurut informasi dibilang bahwa penyakit lupus ini banyak menyerang wanita di usia produktif gitu. Dan lupus ini juga dianggap sebagai penyakit autoimun. Nah apakah lupus sama penyakit autoimun yang lainnya itu adalah sama atau tidak? Nah kita bahas nih di episode ke-8 podcast Keluarga Siaga Lifeboy ini bersama Bunda Ashanti dan juga bersama Prof Zubairi Jurban. Oke, mungkin pertanyaan pertamanya sama Prof dulu ya. Sebentar ya Bunda ya. Iya, nanya dulu nih, kira-kira kalau penyakit autoimun itu Prof, sebenarnya itu sakit apa sih? Iya, jadi penyakit itu kan ada macam-macam. Iya. Ada penyakit infeksi, kita kemarin baru sibuk dengan COVID, kemudian ada tifus, kemudian ada berbagai TBC, ada juga penyakit kanker. Nah kalau autoimun ini bukan penyakit infeksi, bukan kanker, namun masalahnya di sistem kekebalan tubuh kita. Di tubuh kita itu ada sistem kekebalan yang tujuannya menangkal kalau ada musuh mau masuk, ada bakteri, ada jamur, ada virus, ada benda asing. Nah, ini sistem ini melindungi kita. Dalam hal autoimun sistemnya agak bermasalah. Jadi dia kurang begitu mengenal bahwa ini organ tubuh sendiri, ini paru sendiri, punya kita sendiri. Dikira ini adalah musuh.
Jadi pada autoimun, sistem kekebalan tubuh orang dengan autoimun ini merusak, bukan melindungi tubuh, malah merusak bagian tubuh tertentu. Namun kalau dikenali, didiagnosis, kemudian diobati sih nggak masalah. Oh, jadi intinya masih ada pengobatannya gitu ya Prof ya. Itu makanya tak kenal maka tak sayang. Jadi akhirnya sel-sel tubuhnya nggak kenalan dulu kali ya Prof. Jadi dia kayak ini musuh semua, langsung dibabat aja gitu ya. Nah tapi kalau misalnya ngomongin soal autoimun sama lupus, itu sebenarnya penyakit yang sama kah Prof? Atau berbeda kah atau gimana itu Prof? Iya, jadi kalau autoimun itu suatu kelompok besar. Salah satunya ada lupus, ada kelainan di tiroid, ada kelainan di misalnya ada anemia hemolitik autoimun di dalam darah atau dalam trombosit, namanya ITP, immunologic thrombocytopenic purpura. Jadi lupus adalah penyakit autoimun. Autoimun penyakitnya macam-macam, salah satunya lupus. Jadi penyakit lupus adalah penyakit autoimun yang menaun yang disertai dengan kekambuhan-kambuhan. Oke, jadi berarti penyakit autoimun sama lupus apakah sama atau tidak? Lupus ini adalah bagian dari penyakit autoimun. Karena penyakit autoimun itu memang banyak banget gitu ya Prof ya. Nah Bunda Ashanti nih, kan waktu itu santer berita bahwa Bunda terkena penyakit autoimun bahkan sampai berobat ke Turki. Iya, betul ya. Kemana-mana. Iya, jadi memang begini, kalau misalnya aku mau ngasih penjelasan bahwa aku karena 2018 diagnosa kena autoimun, jadi belajar gitu autoimun tuh apa sih? Karena akhirnya di Indonesia juga baru orang pada aware gara-gara aku waktu itu gembar-gembor kena autoimun gitu. Karena kan berhari-hari gatel dok, merah-merah apa. Baru orang banyak yang masyarakat yang aware, oh cek dia autoimun, jangan-jangan aku tuh waktu itu autoimun, jangan-jangan aku bukan alergi karena gejala yang aku alami tuh mirip dengan alergi gitu. Jadi yang kayak dokter bilang tadi kan, kalau maaf mungkin dikoreksi kalau aku salah ya dok, autoimun tuh kan ada ratusan macam ya dok ya, dan salah satunya lupus. Banyak orang yang kadang kalau ketemu aku tuh bilang, oh Bunda nih lupus ya gitu. Oh, bukan, aku bilang aku tuh memang waktu itu gejalanya ke tiroid dan kebocoran di usus. Itu karena memang dari kecil, dari SMP tuh minum obat diet dan lain-lain, jadi akhirnya kena autoimun. Nah apa gejalanya di aku? Gut rash gitu dok, merah-merah gatal, dan itu nggak diminum obat alergi apapun, nggak mempan kecuali memang ke dokter yang memang menangani autoimun. Oh jadi Bunda tuh udah sempat berobat dulu sebelumnya? Berobat dulu sebelum kemana-mana, dan aku bukan berarti keluar negeri juga untuk karena di Indonesia nggak bisa, enggak mau tahu, karena kan aku orangnya harus tahu nih apa, harus tuntas lah ibaratnya gitu ya. Mencari perbandingan juga. Jadi akhirnya aku cek juga sempat ke Turki dan ke Singapura, dan akhirnya aku balik lagi ke Indonesia karena ternyata pengobatannya sama-sama aja ya dok ya gitu. Jadi bisa di-repress, mungkin sembuh total tidak, tapi bisa di-repress dengan berbagai cara. Oke, berarti kalau sekarang ini statusnya bagaimana nih kalau di Bunda Ashanti? Baik-baik aja. Jadi kalau kambuhnya tuh dok, anehnya kalau saya lagi stres atau dalam kondisi yang nggak tahu, tiba-tiba kalau makanan aku nggak dok, tiba-tiba dalam kondisi misalnya kayak udara gitu ya, tiba-tiba udah tuh langsung merah, dan merahnya tuh gede melebar gatel. Oh udah itu nggak tidur berhari-hari, jadinya kadang-kadang garuk-garuk terus apa. Nah butuh obatnya waktu itu kan steroid terus kan. Nah jadinya tapi ke aku kurang cocok, karena selain kalau berkepanjangan tuh bikin moon face, juga akunya kurang cocok gitu. Jadi akhirnya aku udah kemana-mana mencoba pengobatan yang paling cocok buat aku gitu, dan ternyata paling manjur di aku itu ya itu dok, nggak boleh stres, dan memang menjaga juga kebersihan dan kesehatan kita, jaga daya tahan tubuh. Udah hidup sehat pokoknya ya seperti itu. Nah tadi kan Bunda Ashanti juga sempat bilang kan Prof, bahwa kayak awalnya tuh nggak nyangka kalau itu penyakit autoimun, disangkanya adalah penyakit alergi aja, orang kayak rash doang di kulit, gatal-gatal gitu. Nah kayak penyakit lupus inilah Prof ya, contohnya kan itu dibilang bahwa dia seperti penyakit 1000 wajah gitu. Jadi gejalanya bisa menyerupai kayak penyakit-penyakit lainnya juga. Itu betul ya Prof, seperti itu ya? Benar sekali. Jadi pada lupus atau SLE, Systemic Lupus Erythematosus, itu yang diserang organ tubuh atau jaringan tubuh atau sel tubuhnya macam-macam.
bisa mulai dari kalau sel bisa trombosit, bisa sel darah merah, bisa kulit, bisa rambut, bisa ginjal, bisa otak, bisa paru, bisa jantung. Jadi kalau yang diserang terutama ginjal, maka gejalanya mirip-mirip penyakit ginjal. Namun kalau pasiennya menyerang jantung, misalnya di sekitar jantung menjadi ada terendam air, perikarditis namanya, itu mirip-mirip gejalanya sakit jantung. Dan juga misalnya kalau pada otak, nah ini bisa juga diduga epilepsi. Karena itu lupus bisa menyerupai penyakit kejang epilepsi, bisa menyerupai penyakit ginjal, bisa menyerupai penyakit kayak rambut rontok. Jadi bisa berbeda-beda dari satu pasien ke pasien lain, gejalanya bisa tidak sama. Oke, walaupun title-nya sama sakit lupus tapi gejalanya bisa beda-beda tergantung menyerangnya di bagian tubuh yang mana gitu ya Prof ya. Apakah ini bisa menyerang anak-anak juga Prof? Oh iya, jadi kalau yang paling banyak kan masa subur, jadi antara sekitar 15 sampai 40 tahun paling banyak. Namun ternyata bisa juga menyerang anak-anak, bisa juga menyerang usia yang lebih lanjut. Ada beberapa pasien pada usia 70 tahun lebih ada. Jadi bisa anak-anak, bisa usia lanjut, namun paling banyak tetap memang pada 15 sampai 40, lebih banyak perempuan dari laki-laki. Perempuan sekitar lebih dari 80%. Oke, berarti benar bahwa menyerangnya itu banyaknya di usia produktif gitu ya Prof ya. Dan perempuan juga lebih banyak. Jadi takut ya Bunda, secara kan saya juga perempuan ya. Apakah ini ada cara untuk mungkin moms-moms di rumah juga penasaran kayak Prof, apa saya bisa deteksi dini supaya saya biar nggak terlambat gitu? Biar bisa melakukan pencegahan. Itu baik, tapi screening tidak disarankan. Jadi kan salah satu tes yang paling penting itu namanya ANA, anti-nuclear antibody. Jadi aku mau cek apa, setelah mendengar berita ini kemudian dites ANA-nya positif. Hati-hati, karena 30% penduduk masyarakat itu positif ANA walaupun tidak sakit lupus. Jadi untuk bisa bilang lupus, tidak cukup dengan tes laboratorium, harus ada gejala. Jadi kalau tanpa gejala jangan dicek ke arah lupus. Namun kalau ada gejalanya misalnya rambut rontok, matahari, sariawan, pegel di otot maupun di tulang-tulang, kemudian ada kelainan di kulit. Nah kalau ada seperti ini perlu diperiksa. Nah kombinasi antara gejala dan laboratorium baru bisa dibilang lupus kalau ketemu 4. Oke. Jadi kalau nggak ada gejala, ya udah aja gitu ya Prof ya? Biarkan aja kalau udah muncul gejala. Seperti Bunda Ashanti kemarin gitu ya Bunda ya? Jadi Bunda tuh benar-benar waktu itu tuh udah sempet kayak, udah pernah terjadi sebelumnya tapi ternyata menghilang. Terus abis itu terjadi lagi, menghilang. Sampai akhirnya ada momen, ini nggak hilang-hilang atau tiba-tiba langsung nggak hilang gitu Jadi Bunda. memang prosesnya tuh sebelum aku tahu aku autoimun udah dari lama banget mengalami itu, tapi kadang-kadang minum obat alergi tuh hilang gitu. Nah pas udah nggak hilang dicek lah anak IG sama anak profile tuh biasanya ya dok ya. Terus udah dicek pas bilang autoimun, tapi alhamdulillah mungkin kamu bukan yang lupus, karena orang masih suka linglung nih sama yang namanya lupus dan autoimun. Sama apa beda apa sama gak sih gitu, karena lupus itu benar dokter adalah bagian dari autoimun. Cuma kayak teman-teman aku yang udah sampai kena lupus tuh sampai nggak bisa gerak badannya, sampai ototnya lemes, sampai jadi jenis autoimun yang memang mungkin bisa dibilang paling parah ya dok ya gitu, karena yang jenisnya banyak tadi gitu. Makanya mungkin gimana sih dok cara perkembangan kasus lupus di Indonesia nih supaya orang-orang juga lebih aware dan bisa membedakan autoimun sama lupus tuh gimana gitu? Iya, kasus pertama lupus itu saya temui, saya lulus dokter 71, kemudian masuk penyakit dalam pendidikan tahun 72, tahun 74 itu saya menemukan kasus yang pertama, orang dengan lupus. Habis itu satu persatu mulai muncul dan ternyata banyak banget di Indonesia orang dengan lupus itu. Di Amerika itu sekitar 1.500.000. Di seluruh dunia mungkin kasusnya sekitar 5 jutaan di dunia. Wih banyak juga ya Prof. Kalau di Indonesia Prof? Di Indonesia, nah itu masalahnya. Dari beberapa data penelitian, banyak penelitian di Inggris ternyata yang ras dari Asia itu lebih mudah
terkena lupus dibandingkan dengan orang di Inggris. Jadi pendatang yang dari Asia tinggal di Inggris diperiksa, ternyata yang dari Asia lebih banyak. Jadi ya kalau di kita mungkin sekitar ratusan ribu. Ratusan ribu ya? Ataukah mungkin ratusan ribu itu karena banyak yang tidak terdeteksi juga atau bagaimana tuh Prof? Iya benar sekali. Iya. Namun itu kita beruntung sekarang sudah banyak banget dokter yang mulai paham banget mengenai lupus. Jadi kalau di awal dulu karena tadi 1000 wajah dikira sakit A, ternyata bukan, sakit B bukan, baru akhirnya ketemu lupus. Yang sekarang udah lebih cepat, dari mulai ketimbul gejala ke dokter. Para dokter-dokter di Indonesia sudah mulai lebih mengenal mengenai lupus dan cara mendeteksinya. Jadi alhamdulillah sudah ada kemajuan sekarang. Jadi udah semakin antisipasi ya Prof ya. Kalau gejalanya kok kayak kesini coba langsung dicek autoimunnya apakah mengarah ke arah lupus atau enggak gitu ya Prof ya. Benar. Nah tadi kan Bunda Ashanti juga udah bilang kan bahwa kayak ya udah kalau sekarang mah ya selain minum obat-obatan gitu yang kan nggak mungkin juga terus-terusan minum obat-obatan. Yang penting kayak kontrol diri supaya menghindari stres juga hidup sehat gitu ya. Mungkin lebih kayak gini, kalau dulu makanya aku bilang kenapa orang baru aware sama autoimun gara-gara waktu itu aku kena 2018 itu karena orang kadang-kadang menganggap karena kan gejalanya tuh banyak banget gitu. Ada yang cuma ke kulit atau alergi, ada yang cuma mungkin ke tiroid atau apa gitu. Jadi kadang-kadang orang menganggap oh itu bukan jenis autoimun gitu. Nah akhirnya dengan adanya ini banyak orang yang sekarang mulai ngecek, mulai mendeteksi diri sendiri. Oh aku mau cek deh, aku nih kena autoimun gak ya? Banyak yang mulai kayak begitu. Dan aku lebih bisa menyarankan mungkin ke orang-orang lain yang punya penyakit yang sama sama aku. Ya itu yang paling penting, kita harus menjaga daya tahan tubuh kita. Terus kita jangan gampang stres, menjaga kebersihan kita juga. Itu paling penting, karena kalau kita terus-terusan ketergantungan sama obat juga kan gak bagus. Nanti efeknya autoimunnya sehat, penyakit lain yang timbul kan gitu. Jadi itu sih yang paling bisa kita anjurkan untuk orang-orang di rumah sana. Nah tipsnya pola hidup sehat ala Bunda Ashanti gimana sih? Tipsnya mungkin buat aku ya lebih ke ya tadi menjaga daya tahan tubuh ya Dok, mulai dari asupan vitamin atau suplemen, terus juga menjaga makanan yang kita makan mungkin tidak berlebihan, bukan tidak boleh, karena aku tipe orang yang doyan makan, jadi kalau ditahan nggak bisa, malah jadi tambah stres. Jadi makan tapi mungkin tidak berlebihan. Terus juga kita menjaga kebersihan diri kita, itu udah paling penting sebenarnya, simple tapi terkadang suka kita lupain. Nah seperti yang tadi Bunda Ashanti bilang bahwa kita harus menjaga kesehatan, salah satunya juga menjaga kebersihan. Nah mungkin menjaga kebersihannya ini bisa dengan mencuci tangan ya, dengan sabun gitu pada saat kita habis melakukan berbagai macam aktivitas. Mungkin moms di sini sudah paham, udah sering dong nonton podcast Keluarga Siaga Lifeboy. Udah tahu belum cara mencuci tangan yang benar? Ini ada 6 langkah. Bunda Ashanti? Oke, sama-sama ya. Sama-sama. Caranya pertama digosok-gosok dulu, lalu sela-sela jari seperti ini. Benar ya Prof ya? Terus abis itu gerakan seperti ini. Apa ini istilahnya Prof? Kalau gerakannya begini? Tapi aku mau bilang kayak orang paduan suara deh gini. Iya, tapi intinya membersihkan semua bagian, jangan sampai ada yang kelolos. Betul, terus kemudian bagian jempol diputar-putar seperti ini. Dan terakhir ujung-ujung jari. Jadi jangan buru-buru. Iya jangan buru-buru. Cuci tangan langsung gitu-gitu doang gitu. Iya benar, cuma yang penting kena air udah gitu ya. Nggak bisa, itu memang harus detail. Harus detail biar semua kuman-kumannya, virus-virusnya pergi gitu. Dan ada 5 momen penting juga untuk mencuci tangan. Sebelum makan, setelah batuk atau bersin, setelah bermain. Ini untuk anak-anak, buat moms yang punya anak. Ketika pulang ke rumah dari beraktivitas di luar, dan juga setelah dari toilet gitu. Jadi mudah-mudahan moms yang sudah menyaksikan podcast Keluarga Siaga Lifeboy sudah semakin paham, oh iya harus menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Salah satunya adalah dengan mencuci tangan. Ih seru banget, luar biasa, Masya Allah, obrolannya gak kerasa ya. Udah hampir 30 menit, mungkin ada yang mau ditambahkan lagi dari Prof Zubairi Zurban dulu, silahkan. Iya tadi mengenai gaya hidup sehat tadi kita sudah belajar mengenai cuci tangan, yang penting sekali. Kemudian jangan lupa olahraga. Olahraga usahakan 150 menit seminggu. Jadi kalau setengah jam ya setiap hari setengah jam. Tapi kalau olahraganya bisa 1 jam, cukup 3 kali seminggu. Olahraga, kemudian cukup makan sayur dan buah.
itu untuk orang dengan lupus penting banget, untuk orang dengan autoimun penting banget, untuk semua orang yang sakit maupun yang sehat, utama banget apa yang disampaikan tadi mengenai gaya hidup sehat. Dan artinya selain diobati, gaya hidup sehatnya menjadi utama. Oke, kalau Bunda Ashanti ada yang mau ditambahkan? Ya, kayak tadi kan maksudnya kenapa sampai detail harus dijelasin gimana cara cuci tangan, karena kadang-kadang kita tuh pergi gitu terus kita buru-buru sampai kita nggak aware bahwa kebersihan itu kan semua dari tangan kita. Makan, kita megang megang anggota badan kita yang lain gitu. Nah, kenapa harus detail dalam cuci tangan? Karena bukan hanya autoimun atau lupus, semua penyakit belakangan ini kan kita pandemi juga dan lain-lain. Itu pentingnya kita pulang ke rumah atau mau makan atau mau setiap kegiatan kita membersihkan diri kita, ya salah satunya dengan cuci tangan tadi. Nah, mungkin sama kayak dokter juga, lebih kayak ke olahraga. Aku sekarang lagi mulai olahraga karena berat memang dok ngejalanin olahraga tuh males gitu. Tapi ya ternyata itu yang paling sehat yang harus bisa kita lakukan selain membersihkan diri, olahraga, pola makan yang sehat, jaga daya tahan tubuh, itu sih. Daripada kambuh-kambuh. Iya benar. Jadi mendingan kita. Ya sekedar dongeng bahwa aku pun relatif sih masih muda, baru 76 tahun. Masya Allah udah banget itu ABG dong. Bener itu yang at heart tuh. Abis itu aku udah di operasi jantung di bypass 5 tahun yang lalu. Nah aku takut berulang lagi. Maka sayur, buah, olahraga, cuci tangan tadi menjadi supaya tidak pakai digergaji 2 kali. Nah itu seorang dokter pun ya takut loh kalau dibelek 2 kali ya kan. Betul. Jadi dokter juga manusia, lebih baik menerapkan pola hidup bersih, sehat ketimbang harus berkutat sama obat-obatan, sama pengobatan gitu ya. Mudah-mudahan moms di rumah juga bisa seperti itu supaya bisa mewujudkan keluarga Siaga Lifeboy bersama kita kuat dan wujudkan keluarga Indonesia sehat. Oke baik, terima kasih banyak Prof, terima kasih banyak Bunda Ashanti. Terima kasih banyak juga buat mam semua yang sudah menyaksikan podcast Keluarga Siaga Lifeboy. Jangan lupa loh mam, seperti biasa kita bakal bagi-bagi persediaan Lifeboy selama 1 tahun buat moms yang udah subscribe, like dan juga komen di kolom komentar ya di setiap episodenya. Dan juga kalau misalnya moms punya pertanyaan seputar kesehatan, masih ada yang pengen ditanyakan, pengen konsultasi langsung sama dokter, gampang banget caranya. Moms bisa lewat aplikasi Halodoc. Nanti pakai kodenya Lifeboy Halodoc. Mom tinggal beli aja Lifeboy kemasan pouch seperti ini yang ada tulisannya gratis konsultasi dokter Halodoc. Nanti moms tinggal lihat caranya ada di belakang seperti apa. Udah deh, udah bisa langsung konsultasi gratis dengan dokter di Halodoc. Baik kalau begitu, saya Nikta Gina pamit, sampai ketemu lagi di episode podcast Keluarga Siaga Lifeboy berikutnya. Dadah.